Nah, pada saat saya terbang saat itu, saya lagi approaching nih, ini runway, saya approaching kan. Semuanya udah kita setting dan kita hanya landing. Ya, tiba-tiba pesawatnya berbelok. Dan itu fatal. Pesawat itu udah bergetar. Itu bergetarnya udah blok, itu udah cabin, koper di atas itu udah pada melayang gitu. Itu saya selalu ngeliat ke arah penumpang dulu, karena itu kan kalau penumpang tuh kan jauh tuh kayak lorong panjang gitu kan ya. Pas banget pas saya berputar gitu ya, berbalik ke belakang, kan ini toilet ya, di sebelah kanan saya toilet kan, kalau keluar toilet kita mau ke kiri ya, mau balik lagi itu kan berputar kepala saya. Itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badri Kepsol. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapar rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu tamu yang cukup jauh. Ya betul, dari planet Jupiter. Enggak deh, kejauhan. Nah, beliau ini salah satu ex-pilot yang ada di Indonesia. Dan saat bertugas dulu, beliau sempat nih mengalami kejadian horor. Ngeri banget nih kayaknya nih. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Kak. Halo. Siapa namanya nih Kak? Saya Ria. Kak Ria. Nama lengkap saya Riani Agusena, cuman biasa dipanggil Ria. Ria. Tinggal di mana sekarang Kak? Saya sekarang tinggal di daerah Jakarta Selatan ya. Oh, Jakarta Selatan. Di situ di Pejaten. Oke, dan kita terima kasih Kak Ria nyempetin waktunya ya. Nah, ini awal kejadian tahun berapa nih Kak Ria? Tahun 2009 ya kejadiannya. Itu awal Kakak jadi pilot? Ya, waktu itu setelah selesai sekolah pilot di Amerika, saya ambil selama 2 tahunan lah ya, saya sekolah pilotnya, cuma tinggal di Amerikanya sekitar 4 tahun. 4 tahun, Amerika Serikat? Ya, di Texas. Wes, gokil. Gimana, udah pernah ke Amerika belum? Jauh tahu. Oke, siap. Tahan dulu Karya ya? Iya, siap. Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Karya, kisah pengalamannya nih? Ya, kisah pengalaman itu kejadian di tahun 2009 ya. Waktu itu saya selesai sekolah pilot di Texas, Austin di Amerika. Terus saya pulang ke Indonesia, mau menyelesaikan SIM saya. Jadi di Indonesia itu ada peraturan kalau SIM untuk pilot yang diambil dari luar negeri, itu kalau ke Indonesia harus di-endorse atau di-convert. Di-convert ke SIM Indonesia. SIM itu surat izin mengemudi? Ya, kayak license ya, ada. Saya kira motor mobil doang. Enggak, di pilot juga ada, di penerbangan ada. Kejadian tersebut tahun 2009 saya mendaftar ke sekolah penerbangan yang ada di untuk mengkonvert SIM saya. Nah, untuk convert SIM itu ada peraturan yang dimana kita harus ada ground school, ada terbang lagi, dan juga ada peraturan-peraturan yang saya harus laluin untuk mendapatkan SIM tersebut. Nah, prosesnya kejadian tersebut itu, schedule-nya itu jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, nanti dilanjut lagi ada yang namanya terbang malam, kalau kita bilang night flying. Ya, di night flying. Nah, bermula dari saya dulu sempat nikah ya, tapi sudah bercerai sekarang ya, dan saya sudah nikah lagi. Mantan suami saya itu yang pertama diguna-guna ya. Diguna-guna? Ya, diguna-guna. Saya sempat bingung, udah berobat ke dokter biasa pun, tapi nggak mempan. Terus saya punya teman dianjurkan mending ke orang pintar kalau istilahnya ya, yang punya sixth sense lah. Itu karena ini nggak wajar sakitnya. Nggak wajarnya gimana waktu itu Kak? Agak dewasa dikit lah ini ya, diguna-gunanya itu di alat kelaminnya. Jadi suami saya tuh mantan suami saya tuh diguna-guna alat kelaminnya itu seperti impoten.
gini ya. Ya, padahal nggak impoten, sampai berobat ke dokter kelamin pun aman, sehat, nggak masalah. Akhirnya sampai dia minum Viagra pun nggak ngefek. Nah, saya curiga ini siapa yang guna-guna. Saya punya kenalan perempuan, terus kenalan saya percaya sama yang mistik-mistik ya, yang mistik-mistik itu, dia bilang berobat deh ke orang pinter, gue punya kok kenalan. Saat itu saya lagi proses untuk menjalani yang convert license pilot saya ya. Nah, jadi saya singkat ceritanya saya ketemulah ini orang pintar ini yang saya sering bilang guru, ya. Yang lucunya orang pintar ini tuh tidak mengajarkan saya seperti berobat ke orang pintar lainnya. Malahan menyuruh saya itu ritual. Ya, jadi biar merasakan sendiri kenapa diguna-gunanya. Daerah Terus, mana itu waktu itu? Daerah Jakarta Utara, Kelapa Gading. Oh ya, oke. Akhirnya saya setelah setuju dengan peraturan ritualnya itu, saya datang ke sana dan saya dikasih ritual. Pertama disuruh mandi bersih ya, sholat tobat. Terus setelah sholat tobat saya disuruh wirid. Nah, itu startnya dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Waktu itu pas datang ke guru itu, suami ikut waktu itu? Mantan suami nggak ikut. Oh, nggak ikut. Karena mantan suami hal-hal yang gaib itu dia nggak percaya. Orang mana, Kak? Orang Amerika. Oh, mantannya orang Amerika? Iya, jadi dia nggak percaya dengan hal-hal gaib. Nah, setelah saya ikutin ritual, ritualnya pun nggak mudah ya. Jadi saya ditaruh di sebuah ruangan, hanya berbentuk lilin, dan rumah itu seperti rumah kosong. Saya sempat bertanya sama guru, kenapa guru saya dimasukkan ke sini? Ya ini untuk mendapatkan lebih cepat auranya. Karena untuk berhubungan dengan alam gaib itu kita harus punya aura. Kalau kita tuh kayak ada energinya lah. Energinya. Akhirnya sudah, saya di situ ritual berdasarkan lilin. Tapi karena saya tuh takut banget sama hal-hal yang gaib ya. Ke kamar mandi aja kadang saya minta temenin waktu dulu tuh ya. Tapi entah kenapa saat itu tuh saya tuh yang punya kekuatan karena kepengen mantan suami ini sembuh gitu dari penyakit ini. Ini kenapa sih, siapa yang bilang sama saya, penasaran juga. Ya sudah, akhirnya 6 hari saya ritual. Hari pertama pas banget teman saya ngikut. Dia penasaran, dia bilang, "Ri, lu mau berobat apaan sih, ikut." Nah setelah ikut itu gue juga mau lah ritual-ritual gitu. Ternyata nggak semua orang bisa mempelajari ilmu-ilmu itu, nggak semua orang gitu. Jadi beda-beda auranya. Akhirnya di hari ke-6 ritual saya itu saya dikasih lilin, terus saya di situ suruh duduk dengan semua gelap, nggak ada apa-apa. Jadi cuman bayangan lilin itu, nah dari bayangan lilin itu muncul suatu bayangan yang berjubah kayak sorban begitu, putih semuanya gitu, dan dia ngomong, kok gue merinding ya. Aduh merinding. Santai-santai. Dia ngomong ke saya, dia nyebutin namanya. Saya lupa namanya siapa karena saya udah keburu ketakutan. Dan di situ saya langsung teriak. Saya bilang sama guru, saya bilang, guru udahan, udah nggak mau lagi, gue udah nggak mau lagi, udah nggak kuat. Nah guru teriak, udah Ri, kuatin, itu hampir mau kenalan, dia bilang gitu. Akhirnya karena gurunya nggak datang juga kan gelap ya, saya nggak punya senter juga, guru itu yang punya senter. Saya beraniin diri dan muncul lagi tuh kayak bayangan itu ya, muncul terus datang ke saya, terus saya mata sama mata tuh tatapan gitu. Akhirnya saya dicampur rasa takut, rasa ngeri, cuman nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Akhirnya ya dia natap saya tatap lagi, ya udah kita tatap-tatapan lah sudah. Nah setelah tatap-tatapan gitu akhirnya beng, ngilang. Nah pas ngilang, guru datang bawa senter. Gimana Ri, aman kan? Kamu nggak pingsan kan? Nggak guru, tadi siapa yang datang? Terus, weh hebat kamu, temen kamu aja nggak dapat. Kamu langsung dapat di hari ke-6. Itu Hodam Ho. Hodam Ho, apa tuh Hodam Ho? Ya Hodam Ho itu dia ada ketiga keahlian. Yang satu untuk ngeramal, kedua buat tabib, ketiga buat melet orang. Buat pelet ya.
Tapi untuk mengikuti langkah-langkah tersebut itu butuh ritual yang lebih dalam. Saya bilang, oh karena saya kan nggak ngerti ya. Saya bilang, wah ini pelajaran pilot terbaru ini ya. Saya harus mempelajari dunia gaib ya. Gitu. Oke, akhirnya saya pulang. Nah setelah pulang, kan schedule pilot saya itu kan pagi. Jam 8 sampai jam 4 sore. Untuk terbang malam, jam 6 maghrib sampai jam 8. Nah, tapi ritual saya yang saya lagi jalanin untuk nyembuhin mantan suami dari guna-gunanya itu startnya jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Oh, malam pas malam iya, itu. Iya. Kadang ritmenya saya untuk terbang itu terganggu. Tetapi saya utarakan itu ke guru. Saya bilang, guru saya nggak bisa kalau kayak gini terus. Dan orang tua saya juga sebetulnya udah panik. Kenapa? Karena orang tua saya, ngapain sih lu malam-malam keluar terus pulangnya subuh? Lu sebetulnya mau jadi pilot atau mau jadi dukun sih? Gitu. Jauh-jauh ke Amerika kalau jadi dukun nggak usah, katanya gituin. Cuman saya bilang enggak, saya ada tujuan, yaitu ya saya niat saya kan untuk sembuh ya. Karena dari kita ke dokter nggak ada penyakit, kan hal yang sangat aneh gitu. Jadi mata batin saya itu sudah kebuka ya dengan saya kenalan sama Khodam Ho-nya tuh ya, otomatis sudah terbuka. Ya. Nah, pas sudah terbuka itu saya mulai ngelihat yang aneh-aneh. Tadinya waktu saya masuk rumah guru itu cuman biasa aja ya. Ya ada topeng, ya ada lukisan. Tapi setelah mata batin saya terbuka itu, yang saya lihat bukan itu lagi. Saya lihat itu tuyul, dedemit, terus leak. Terkadang ada hal-hal yang seliweran ya, yang lalu lalang. Saya sering tanya, itu siapa? Oh, itu hantu penunggu. Oh, saya bilang oke. Cuman satu, guru bilang, Ri, kamu harus puasa mulut. Puasa mulut itu apa? Nggak boleh ngomong. Jadi apa yang kamu lihat nggak boleh sembarangan ngomong ke orang itu. Misalnya gini, aku ngelihat Om Badru ya. Om Badru kayaknya Om nanti begini. Itu nggak boleh karena nggak semua orang suka digituin. Iya. Ya kan, misalnya kayak Om Badru jangan kesana ya, nanti kamu begini. Apaan sih lo, nggak boleh tahyul ya kan? Itu yang dikhawatirkan sama guru. Kalau ditanya nggak apa-apa, tapi kalau kamu tiba-tiba ngomong itu nggak boleh. Seperti itu. Akhirnya saya bilang, oh ya sudah. Cuman karena saya baru ya, itu susah sekali. Contohnya, saya pulang dari rumah guru itu mau langsung terbang. Jadi saya udah prepare baju terbang ya. Saya sudah bawa dari rumah. Nah, saya kan ada terbang pagi jam 8. Nah, itu auranya sangat berbeda pada saat saya sudah mendapatkan Khodam Ho itu ya. Itu beda. Saya datang ke penerbangannya itu, saya ngelihat teman-teman saya itu sepertinya mereka itu yang ada pegangan, saya tahu. Yang pakai susuk, saya tahu. Karena kan bercampur dengan orang kantor juga ya. Yang ada kayak melet ya, kan karena di situ banyak cowok dan cewek ya bercampur. Wah ini nih dia lagi melet si ini, saya paham. Aneh dong. Itu ngelihatnya gimana itu? Oh kakak bisa tahu gitu? Energinya beda. Energinya? Kayak magnet. Dan saya tuh sering dikasih gambar. Sama yang ngikutin saya tuh selalu dikasih gambar. Nggak dibisikin, kan beda. Ada yang dibisikin, ada yang dikasih gambar. Karena mata batin saya sudah kebuka, jadi gambar itu saya artikan. Nah setelah itu, di ruangan itu sebetulnya ada yang angker, cuman nggak ada yang ngasih tahu saya kalau ini nih angker. Mungkin karena saya juga anak baru kali ya. Nah, setiap maghrib anak-anak biasanya kan kalau siang pada ngumpul di agak ke toilet itu tuh ada kayak tempat untuk ngumpul-ngumpul ya, kayak balai-balai lah ya kita bilang. Sebelum maghrib itu mereka pada ngumpul situ, tapi pas maghrib itu pada hilang. Gitu. Dan saya agak curiga ya, kenapa kok ramenya cuman siang doang sama sore, tapi pas menjelang maghrib malam nggak ada. Nah karena saya nggak tahu apa-apaan, saya waktu itu mau ke toilet, ngelewatin dia tuh seperti lorong. Jadi waktu saya masuk yang ke lorong itu ya, mau ke toilet sekitar habis maghrib jam 7-an malam ya, saya ngerasain energi yang sangat berbeda. Energinya yang membuat
bulu kuduk lah ya, mendering, bulu kuduk merinding, terus sama goosebump ya kalau bahasa Inggrisnya itu. Nih ada yang aneh nih, ada yang aneh apa? Pas banget pas saya berputar gitu ya, berbalik ke belakang, kan ini toilet ya, di sebelah kanan saya toilet kan, kalau keluar toilet kita mau ke kiri ya, mau balik lagi itu kan berputar kepala saya. Itu ada nenek-nenek pakai ya berkonde gitu, mukanya hancur. Gitu, mukanya hancur. Refleks saya langsung kaget. Saya bilang, "Hah, ngapain lu di sini?" Dan itu saya sempat ngomong. Yang anehnya tuh saya ngomong, "Ngapain lu di sini?" Terus dia tuh diem aja. "Ah, lu cari gara-gara sama gua. Udah pergi lu ya. Saya cuma pengen kencing lo ya." Saya bilang gitu. Udah, akhirnya saya jalan cepet ya. Nah, tapi saya masih takut tuh ngomong sama ada beberapa teman-teman saya di situ yang masih pada ngumpul, tapi di depan ya, di depan seperti di ruangan kelas ya. Itu saya nggak berani ngomong. Besokannya pas ada lagi jadwal ground school ya, kayak training gitu, saya masuk, saya cerita, "Kenapa ya? Kok gue kalau lewat toilet itu agak nyeremin?" "Iya, Ri, itu toilet angker. Nggak ada yang berani ke situ. Lagian kenapa toilet yang di situ kayak toilet yang di depan nggak ada? Makanya kita nggak pernah ngumpul di situ." "Lah, aku nggak ngasih tahu sih." "Ya habis gue pikir lu udah tahu," atau gitu. Nah ya udah, akhirnya dari situ setiap maghrib saya nggak mau cari gara-gara karena hantunya itu nggak friendly. Dia selalu nunjukin terus seperti itu. Nah ya udah, terus saya disetting untuk terbang malam ya. Terbang malam, saya disuruh terbang malam sama pairingan saya. Kita bilangnya itu mutual flying. Nah pas mutual flying, biasalah kita itu touch and go. Touch and go itu jadi pesawat itu landing, terus terbang lagi, muter lagi gitu ya. Landing lagi, terbang lagi. Itu sampai beberapa kali. Jadi kita untuk practice skill kita sebetulnya. Berarti latihan tuh ya? Latihan. Ya, nah pas terbang malam itu kan startnya dari jam 6 maghrib ya. Jam 6 maghrib, biasanya tuh selesai jam 8 malam. Itu saya mulai latihan seperti itu. Nah pas mulai latihan seperti itu, pas kita turning base gitu, kita mau berbelok, ini kan runway, kita mau berbelok seperti ini, kita selalu kasih komando. Pada saat itu saya yang terbang, saya komando saya sama pairingan saya sebelah kiri. Saya bilang left clear, terus yang sebelah kiri harus nengok ke kiri dan kasih tahu ke saya, "Ya left clear." Saya pun walaupun left clear, saya harus nengok. Ya untuk memastikan pas berbelok itu memang benar clear. Ya. Nah, pada saat saya berbelok left clear, saya agak menunduk ya untuk menengok ke kiri, memastikan wing saya clear. Sayap saya sebelah kiri itu clear. Ternyata pas saya nengok ke kiri itu ada kaki yang duduk di sayap, dia bergantung pakai sepatu. Iya, bergantung seperti ini. Otomatis saya refleks dong. "Loh kok ada kaki?" saya bilang. Nah teman saya, "Yang mana Ri kakinya?" "Itu yang sebelah kiri." "Ah yang mana?" dia bilang gitu. Nah jadi karena kita panik, pesawat kita kemana-mana lah. Ya kan, jadi kan kita harus belok itu, kita harus fokus. Nah karena kita berdua panik ya, dan saya juga tetap confirm itu ada kaki, tapi dilalahnya teman saya itu akhirnya lihat kaki itu. Ya tuh merinding lagi, dilihatkan sampai dia bilang, "Ri, beneran itu kaki, Ri, kaki." "Ya udah kita landing aja sih, ngapain, udah kita coba request." "Udah clear belum nih landing?" Iya gue request." Nah akhirnya pas landing langsung dia bilang, "Aduh Ri, untung kita selamat. "Emang kenapa ya? Kok serem banget gue di sini?" Saya bilang gitu. "Ri, asal lu tahu aja ya Ri, itu di final kuburan Cina emang itu angker banget Ri. Kita sebetulnya kalau setiap terbang malam selalu ditampakin yang aneh-aneh," kata dia gitu. Saya bilang, "Oh pantesan, gue udah ngelihat kaki." Nah semenjak kejadian itu, teman-teman yang tahu saya ngelihat yang aneh-aneh, mereka jadi takut untuk terbang malam. Iya, cuman ada beberapa yang nggak percaya ya, wajar ya. Tapi bagi orang yang percaya alam gaib ya pasti takut. Dia bilang, "Nggak gue nggak mau terbang malam, atau enggak terbangin sama yang berani aja." Kadang mereka tukeran gitu, kalau di pairing sama yang penakut berdua nggak mau gitu. Nah seperti itu. Itu yang kakak lihat waktu itu
kaki kan di sayap ya? Iya, badannya nggak ada, cuman kakinya aja menggantung dan begini. Kakinya aja? Iya, kakinya aja. Kayak gitu. Nah, terus sudah dengan kejadian itu saya selalu ngomong sama guru. Ya kan, saya selalu komunikasi. Saya bilang, guru, kok saya udah niat hal yang aneh-aneh. Ya memang itu efeknya semua, karena kan mata batin kamu sudah terbuka. Memang kita itu kan harus percaya gaib, dan gaib itu ada. Roh kita juga sebetulnya gaib ya, nggak kelihatan. Tapi kok orang merasakan ada roh seperti itu. Makanya saya bilang, oh ya oke, berarti saya nggak napa-napa ya, nggak apa-apa selagi kamu nggak melakukan kejahatan katanya. Nah, cuman dengan kejadian saya berguru, akhirnya saya di situ bisa mengontrol pikiran manusia. Contohnya pas saya di setting terbang sama instruktur saya harus terbang jam 9 pagi, sedangkan saya habis ritual itu jam 5 subuh. Oh, begadang ya? Begadang, otomatis saya capek banget. Dan saya bilang sama diri saya, ya seperti saya komunikasi sama yang ngikutin saya, gitu ya. Saya bilang, kayaknya badan saya ini nggak sanggup deh kalau saya harus terbang lagi, gitu. Terus saya tuh kayak komunikasi sama yang ikut saya, maunya digimanain. Gimana ya, bisa nggak hari ini saya nggak terbang? Oh, jadi kamu hari ini nggak terbang. Kayak ada jawaban ya dari omongan itu. Ya, jadi kamu hari ini nggak terbang. Nggak terbang, nggak kuat. Nah, jam 8 kan saya terbang jam 9. Ya, saya lagi OTW tuh sebetulnya. Karena kalau saya batalin nih, instruktur saya nih galaknya minta ampun. Dia nggak ada alasan gitu loh. Kalau udah disetting sama dia, nggak ada alasan pakai acara sakit lah inilah gitu kan. Nah, pas saya lagi OTW saya ditelepon sama instruktur itu. Ri, hari ini kamu terbang sama saya ya? Iya, Cap, terbang sama Captain. Aduh, gue gak enak badan, Ri. Hah? Gak enak badan? Iya, gak enak badan. Gimana kalau disetting besok aja deh? Saya langsung kaget dong. Kok bisa ya? Gitu loh. Saya komunikasi sama yang ngikutin saya. Kayak saya bisa ngontrol instruktur saya. Saya bilang ya udah, jadi kapan? Ya besok aja deh terbangnya. Sekarang bener gue gak enak badan, tiba-tiba aja nih badan gue sakit-sakit gitu deh. Oh ya udah. Setelah tutup telepon itu, yang ngikutin saya ya ngomong sama saya. Gimana? Gak jadi terbang kan? Saya bilang gak jadi terbang sih. Ya sudah. Saya langsung mikir dan saya sambil berbalik tuh putar arah. Mau akhirnya pulang saya nggak jadi putar arah. Oh iya ya. Saya bisa ngontrol orang. Gitu. Nah sudah berbalik, udah selesai. Terus akhirnya saya udah dapat SIM itu. Terus saya ngelamar kerja, saya terima di maskapai penerbangan plat merah. Pertama kali saya terbang itu baling-baling 60 penumpang. Dan terbangnya itu ke pelosok-pelosok. Pelosok-pelosok daerah? Ya, ke daerah timur. Contohnya kayak ke Maumere, Kupang, Ende, Labuan Bajo, Papua, Manokwari, Sorong, itu saya terbang ke sana. Nah, terbang ke sana pun juga saya pikir khodam saya nggak ngikutin, ternyata salah. Dia ngikutin kemana saya pergi. Pas saya terbang, itu khodam saya tuh selalu ngasih prediksi, kayak ngeramal. Prediksinya itu kan setiap kita terbang itu ada weather forecast ya untuk cuaca, gitu. Captain sama saya itu selalu di briefingin cuaca sama FOO ya, gitu. Untuk ngasih tahu Cap, ini cuacanya nanti di sini. Nah, ada satu kejadian pada saat itu kita mau terbang pagi ya. Hujan deras sekitar di jam 7 pagi, hujan deras, nggak berhenti-berhenti. Tetapi yang ngikutin saya tuh ngasih tahu, Ri, ini 20 menit lagi selesai hujannya. Oh, kayak ada bisikan gitu? Iya, lu mendingan bilang ke kapten lu pergi. Saya ngomong, padahal menurut forecast itu 1 jam, hujan itu nggak akan berhenti. Saya bilang, Cap, 20 menit lagi kelar ini. Ah, lu tahu dari mana? Orang gua ngeliat forecast masih lama kok. Enggak, 20 menit lagi selesai. Udah siap-siap aja, Cap. Gitu. Dan bener. Gitu. Nah, pas dilihat kan itu jam 7 ya. Jam 7.20 tuh berhenti hujan. Clear langsung. Saya bilang tuh, Cap, udah selesai.
iya ya, hebat lu Riani. Lu dapat ilmu dari mana nih? Dia bilang gitu. Cuman saya bilang, enggak, bisa aja sih ngerasain, saya bilang. Nah udah terbang. Pas kita terbang, di perjalanan, di cruising, saat itu kita terbang dari Makassar ke Kupang. Itu makan waktu 2 jam kalau pakai baling-baling. 2 jam ya? Ya kalau pakai jet ya sekitar sejaman lah gitu. Oh berarti lebih lama ya baling-baling nggak ya? Baling-baling itu kayak kendaraan manual lah. Oh gitu. Kalau jet itu seperti Matic, lebih cepat. Berarti speednya lebih kenceng jet ya? Lebih kenceng jet. Jadi pada saat saya terbang dari Makassar ke Kupang, makan waktu 2 jam, saya sama kapten itu bercanda-bercanda. Itu terbang malam tuh, bercanda-canda, ngobrol, ngalor ngidul, bercanda-canda. Terus kapten bilang, Riri foto ya, foto, kata dia. Akhirnya saya dipoto. Pas dipoto, dia ngeliatin dulu, dia zoom dulu tuh foto. Terus dia bilang gini, Ri, ini siapa di sebelah lu? Kok ada orang di sebelah lu? Lah, saya bilang, Cap, gimana mau ada orang? Kan kita cuman berdua, saya bilang gitu. Terus kata kaptennya, iya ya kan kita cuman berdua, tapi sini dari lihat foto lu nih ada orang. Langsung di zoomin. Ternyata ada nenek-nenek berjubah putih tuh megang pundak saya di sini. Oh, lagi jadi megang. seperti giniin saya. Iya. Saya bilang, lah nggak tahu, saya bilang gitu. Serem kata dia gitu. Akhirnya kita sempet terdiam tuh. Karena kita nyari nih neneknya di mana, jangan-jangan di belakang kita lagi. Jadi kita main cari-cari yang di mana ya nih nenek. Kan Covid kan kecil ya. Iya. Kayak gitu. Pada saat foto itu ada, saya sempat liatin juga ke pramugari saya kan. Kata pramugari, ih serem Mbak, hapus aja fotonya. Ya udah, saya hapus karena saya juga takut kan, walaupun saya bisa diliatin gitu kan, ini perdana bagi saya. Iya. Gitu, bukannya yang sudah bertahun-tahun saya bisa ngelihat hal-hal yang gaib, baru kali ini aja kan setelah terbuka mata batin saya. Nah itu akhirnya kita landing lah di Kupang. Iya. Pas landing di Kupang, kru kita itu ada satu tempat kuliner enak di Kupang itu dan selalu rame. Selalu rame. Padahal cuma jualan bakso aja, tapi ramenya ampun. Yang anehnya, setiap dibawa pulang makanannya nggak enak. Oh, dibungkus di take away sampai rumah nggak enak? Nggak enak. Pramugari saya selalu bilang gini, Mbak, kita makan bakso yuk, ini enak lah macem. Oh oke, tapi tempatnya rame mulu loh. Nah, pada saat mugari saya ngomong kayak gitu, saya sudah ada, ya yang ikut saya tuh udah selalu ngasih gambaran. Terus saya bilang, oh masa sih enak begini? Bilang iya enak. Nah akhirnya pas masuk ke tempat rumah makan itu, refleks saya langsung scanning. Mata saya tuh langsung saya lihat kemana-mana. Karena yang ngikutin saya tuh udah ngasih tahu kalau dia tuh pakai pesugihan. Akhirnya saya lihat, mana ya? Di mana ini tempatnya? Gitu. Terus sampai kapten saya bilang, "Lu mau makan apa enggak? Kok berdiri aja? Ayo duduk di sini." "Iya, Cap, saya duduk. Cuman saya masih nyari nih. Nyari apa? Enggak, nyari aja." Saya nggak mau ngasih tahu ya. Akhirnya saya dapat. Mereka taruh itu di atas. Jadi kayak berbentuk jimat itu dia taruh di atas dinding. Ya. Pas saya dapat, oh dia naruhnya di situ. Oke. Nah, yang anehnya pas saya pulang ke hotel, kan hotelnya itu kalau di Kupang nggak ada yang tingkat ya. Hotelnya cuman 1 lantai, 2 lantai, cuman tangga aja ya, nggak ada yang pakai lift gitu ya. Kamar saya sama kamar kapten dan sama kamar pramugari saya itu berjejer. Ya. Jadi kan kita masih pakai kunci manual ya, bukan yang di tap gitu. Nah jadi ini mugari saya masuk, dia buka, kata mugari saya ya, saya nggak tahu, cuman yang saya alamin, saya pas mau masuk itu kayak dijegat. Dijegat sama yang ada di tempat rumah makan tersebut. Sama makhluk halusnya. Dijegatnya itu dia bilang begini, ini kalau saya artikan bahasa Indonesianya ya. Kamu ngapain tadi datang ke restoran saya? Kamu nyari saya? Saya bilang, enggak nyari situ. Awas saya mau masuk. Enggak, kamu mau ngapain sebetulnya? Ngomong sama saya. Enggak, saya cuma mau masuk. Karena saya katanya ngomong-ngomong sendiri di depan pintu itu, pramugari di sebelah saya tuh otomatis kan bilang, Mbak ngomong sama siapa? Saya langsung nengok ke dia. Oh, sorry Mbak, enggak ngomong sama siapa-siapa.
enggak, soalnya tadi saya lihat Mbak ngomong-ngomong sendiri deh. Gitu. Dia bilang gitu. Oh, enggak apa-apa, saya bilang gitu. Nah, akhirnya saya masuk, saya buka pintu masuk. Dan yang gaibnya itu pun ngikutin saya. Dia masuk juga ke kamar saya. Ke kamar saya masuk itu, dia duduk. Kan ada kursi ya, di depan TV itu dia duduk di situ, dia dengan muka yang sangat marah. Wujudnya itu kalau saya gambarkan itu, dia makhluknya itu hitam ya, berbentuk hitam, nggak jelas mukanya itu. Dia cuma tinggi, hitam, tapi matanya merah. Bagi saya itu marah ya, karena matanya itu merah dengan bulu mata yang sangat panjang, jadi melentik tapi panjang begini. Wow. Itu seperti menantangin saya dengan kukunya yang sangat panjang, seperti itu. Nah, saya langsung sempat terduduk ya, karena dihadapin itu saya sempat terduduk. Saya bilang, mau apa sebetulnya, mau apa? Enggak, kamu mau apa? Saya bilang enggak apa-apa, kamu mau tanya, mau ngelawan saya? Ya memang saya di situ tempatnya. Saya nggak mau ngapa-ngapain. Akhirnya saya bilang gitu, saya cuma di situ mau makan, dan saya mau makan dan saya mau lihat. Ternyata ada kamu. Ya sudah, saya tidak mau ngapa-ngapain. Jadi kalau kamu ngajakin saya berantem pun percuma. Saya nggak mau ngeruntuhin usaha bos kamu. Saya panggilnya bos ya. Karena kan itu pasti piaraan yang punya ya. Suruhannya. Suruhannya. Oh, jadi kamu nggak ada mau nyerang saya? Nggak ada. Saya bilang, udah tolong tinggalin saya di sini karena besok saya mau ada jadwal terbang lagi nih pagi. Udah, akhirnya dia hilang tuh, hilang. Gila, serem banget ya. Ya, dan pas hilang gitu, besok paginya saya bingung kan. Heran ya, ternyata pesugihan itu ada. Tadinya saya pikir, cuman gosip-gosip belaka ya. Dan ternyata itu ada. Nah, akhirnya udah kita terbang dari Kupang itu, kita terbang ke Bali. Pas terbang ke Bali itu kita nunggu pesawat, ganti pesawat ya, nunggu pesawat. Saya lihat di situ tuh ya biasalah ada teknisi, ada anak ground lagi pada duduk-duduk dan lagi pada main togel. Oke. Main togel, mereka lagi main tebak-tebak. Tapi karena di situ tuh saya sudah mulai terkenal, bisa baca, bisa ngeramal. Kadang saya kalau lagi duduk sama pramugari, dia diem aja, itu selalu saya bongkar. Kenapa? Masalah kamu begini-begini ya. Karena kekuatan yang ngikut saya itu yaitu saya bisa ngeramal. Untuk menjadi tabib, nyembuhin penyakit orang sama melet orang, itu ilmu saya harus tinggi lagi di situ. Dan untuk ritual itu saya nggak sanggup karena kan saya terbentuk bentrokan sama saya terbang. Iya, jam kerja. Ya, jam kerja saya gitu. Akhirnya untuk ngeramalnya saya bisa, tapi untuk ngobatin orang, melet orang itu saya harus lebih hebat lagi ritual saya. Akhirnya saya sering dicari untuk angkat togel. Ya dulu sih masang 10.000 dapat 2,5 juta udah heboh banget ya kan. Iya, tahun-tahun itu. Tahun-tahun itu. Nah akhirnya, oh itu tuh Mbak Riani tuh. Coba tanya, Mbak ini togelnya nih nomor terakhir berapa nih? Wah nih jackpot nih kalau bener semua gitu. Gokil. Ya akhirnya ya saya kasih dan bener sukses. Wah hebat lu Mbak Riani, menang lu, kita menang. Terus besoknya dia minta lagi sampai saya bilang, Pak ini masih kayak berjudi di sini, saya juga nggak mau Pak, saya bilang gitu. Udah kalau main togel saya nggak mau, saya bilang gitu. Walaupun dia sering ngejar-ngejar gitu ya. Nah itu, terus saya pernah ngalamin juga terbang sama kapten yang punya ilmu. Wow, oke. Nah itu lebih serem lagi itu. Gimana tuh awalnya tuh? Jadi saya diperingin sama kapten. Nah kapten ini memang agak nyentrik. Nyentrik tuh? Aneh. Ya rambutnya panjang, gitu. Terus cincinnya banyak, gitu. Penampakannya juga udah aneh. Nah, agak curiga di situ. Terus ngomong juga agak ngaco. Ngaconya seperti apa? Ngaco, nggak nyambung. Saya ngomong apa, tiba-tiba dia ketawa sendiri. Yang saya, ini kayaknya nggak lucu buat diketawa. Kenapa dia ketawa ya? Gitu. Bercandanya kadang nggak nyambung. Nah, pas kita ngobrol-ngobrol, kapten itu berusaha menutupin. Ya menutupin dia itu nggak pakai ilmu-ilmu, tapi kan saya nggak bisa dibohongin. Oke, ini ya pas kan? ngobrol di kokpit atau di kokpit? Pas saya ngobrol di kokpit, jadi udah beberapa kali saya terbang sama dia itu selalu mendapatkan
hal-hal ganjil. Jadi pas saya terbang sama dia, saya terbang siang itu jam 12. Kita terbang lagi itu dari Waingapu ke Kupang, terus kita rest, ya istirahat. Malam-malamnya itu jam 8 malam saya didatengin sama yang ngikutin si kapten itu. Oh, datang kemana nih? Ke kamar saya. Itu berbentuk seperti aki-aki, pakai belangkon. Saya kaget dong, lagi nonton TV tiba-tiba ada makhluk seperti itu. Saya bilang, apa lagi nih? Terus dia bilang, saya yang biasa nemenin kapten ini. Sebutin namanya. Saya bilang, terus apa urusannya sama saya? Kamu kan penasaran sama saya. Ya ini wujud saya yang selalu nemenin dia. Oh ini toh wujudnya. Iya saya emang penasaran, cuman masalahnya kapten itu nggak pernah ngomong. Ya ini wujud saya. Nah terus ya kalau mau tahu lagi, ya ini nih saya begini bentuknya. Ya udah. Terus ngapain di sini? Ya kan nggak nyaman juga saya sama makhluk, mending sama cowok ganteng sih nggak apa-apa ya di kamar berdua sama makhluk aki-aki. Setan lagi. Iya setan kan, ngeri juga saya kan. Iya. Akhirnya saya telepon kapten itu. Saya bilang, Cap, tolong dong piaraannya diambil kembali, jangan main-main mulu ya, punya piaraan berkeliaran. Kaget dia. Hah, piaraan yang mana Riani? Udah Cap, saya tahu kapten punya pegangan. Daripada pegangannya kemana-mana, suruh pulang pegangannya. Ini ada di kamar saya. Oh iya, ntar gue suruh pulang ya pegangan gue. Udah, akhirnya disuruh pulang. Nah pas suruh pulang, pas besokannya kita terbang, dia ngomong, sorry Yari, gue nggak terbuka sama lo. Semenjak kejadian itu, akhirnya kita sering cerita dunia gaib. Lebih nyaman akhirnya. Gitu. Sefrekuensi. Jadi kalau yang lihat horor-horor, ya udah normal. Karena kan ya itu lagi ya, nggak semua orang Indonesia ini nerima ya. Tapi ya mereka itu sebetulnya ada, cuman ya nggak usah diganggu lah ya. Nah itu sosok yang punyanya si kapten itu datang ke kamar disuruh atau emang datang sendiri Kak? Saya nggak tahu ya, cuman kan saya memang penasaran. Jadi setiap saya terbang sama dia ini, kapten ini nih punya pegangan. Cuman setiap saya tanya, Cap punya pegangan ya? Enggak, gue mah enggak gue mah aman-aman aja gitu. Mungkin Hodama sendiri tuh yang pernah, ini gue tunjukin gitu. Jadi berusaha beberapa kali tuh bohong ke saya kalau dia nggak punya pegangan. Nah itu ya kejadiannya. Nah terus akhirnya saya di maskapai penerbangan plat merah ini saya selesai. Terus saya pindah ke maskapai yang lain, yang saya terbang jet ya. Terbang jet 100 penumpang. Ya itu plat merah juga. Nah di situ juga saya mengalami hal-hal yang sangat aneh. Jadi pada saat kejadian itu kita kan setiap 6 bulan sekali SIM kita ini mati. Makanya per 6 bulan Kak? Ya per 6 bulan itu SIM kita habis. Kita akan dimasukin ke simulator, dicek lagi skill kita, terus kita ada namanya ground school. Jadi seorang pilot itu emang benar-benar terlatih banget ya, biar jangan lupa ya. Jadi banyak sekali yang namanya baca, belajar, latihan itu memang sudah peraturannya seperti itu ya. Iya, karena di cockpit itu tombol banyak banget ya. Saya ngeliatnya gokil sih. Ya, nah terus akhirnya terbang simulator. Cuman lucunya pada saat kejadian saya di maskapai yang satu ini ya, yang terbaru ini, saya sudah nikah sama suami saya yang sekarang ini. Oh, berarti yang lama udah. Yang lama udah selesai saya ya, udah lama banget selesainya. Nah saya pas terbang di airline baru, saya nikah lagi. 2000 berapa itu Kak? Itu kira-kira? 2017. Oh 17. Ya 2017 itu saya menikah lagi dan saya tinggal di rumah. Cuman rumah saya itu diserang. Ada orang yang nggak suka, mungkin ya saya nggak tahu, yang nggak suka sama saya, dikirimin ribuan makhluk halus ke rumah saya. Gimana tuh awalnya? Awalnya itu jadi pada saat saya ketemu suami saya yang sekarang, suami saya itu kan ya orang Lithuania ya. Eropa ya.
orang Eropa, dan dia nggak percaya yang tahyul-tahyul. Tapi setelah tinggal sama saya dan saya dapat serangan dari orang yang mungkin nggak suka sama saya juga nggak tahu, atau nggak suka sama suami saya, yang namanya orang syirik ya. Benar. Saya diserang banyak dengan hal-hal mistis. Itu suami saya itu selalu ketakutan. Padahal pertama dia nggak takut. Oke, gini awal nyerangnya gimana tuh Kak waktu itu? Awal nyerangnya itu, jadi waktu saya tidur ya, tengah malam itu jam 12, suami saya udah tertidur. Saya belum tidur. Tetapi lampu kan kalau tidur itu kita redupin ya. Tapi karena saya seperti ada makhluk yang datang yang sangat menyeramkan, itu yang tinggi, mukanya mukanya hitam, bertaring gitu kan. Terus matanya itu kayak kilauan sinar gitu loh. Nah, saya ketakutan. Saya bangunin suami saya, yang lucunya nggak bangun-bangun. Saya bilang, bangun dong, bangun. Nggak bangun-bangun. Biasanya kalau saya goyang-goyang gitu dia bangun. Ada apa sih, Ri? Tumben itu suami bener-bener tertidur pulas. Gitu. Terus saya kan kalau tidur, kalau ketakutan kita tutup, tarik selimut ke atas. Tapi pas tarik selimut ke atas malahan itu makhluk ada di selimut itu. Gitu. Akhirnya saya gelisah. Saya bilang, aduh nggak kuat ini. Ini kenapa lagi nih? Saya kok dengan dunia kayak begini gampang sekali kena ya. Akhirnya jam 5 pas waktu subuh untuk sholat subuh, saya bangunin suami. Karena suami kan mualaf, dia lagi belajar sholat juga kan. Saya bangunin, lu bangun subuh deh, sholat subuh deh. Pas saya bangun itu dia kayak kaget. Hah? Astagfirullahaladzim, dia bilang gitu. Kaget dong. Dia bilang, lu kenapa lu? Kok gue mimpi setan ya, kata dia. Mimpi setan? Iya, saya bilang mimpi setan, makhluknya kayak gimana? Penasaran saya. Iya, Ri, makhluknya itu tinggi, hitam, matanya bersinar kayak sinar gitu. Terus saya langsung, bentar. Lah kok lu sama sama gue? Itu makhluk itu yang gangguin saya dari jam 12 malam loh, saya bilang. Sampai pagi ini saya nggak tidur, saya bilang. Hah, kok bisa sama sih, Ri? Nah lu nih mimpi lu diapain? Gue dicekek, Ri, kata dia. Makanya pas lu bangunin gue pikir lu cekek gue. Makanya gue langsung kaget. Emang dia langsung sontak kaget gitu. Iya. Gitu. Terus saya bilang, waduh, ini siapa sih yang nyerang? Karena saya nggak punya kemampuan untuk nyerang balik. Karena kan untuk mendapatkan ilmu itu saya harus berguru lagi. Iya. Ya kan, nggak semua orang ngeramal bisa nyerang orang juga, nggak bisa. Gitu. Itu dia harus ada tingkatan-tingkatan kalau untuk belajar ilmu gaib. Akhirnya saya ke orang pintar lagi. Karena sudah sangat ketakutan. Nah, orang pintarnya bilang, oh maaf, di rumahnya ibu makhluk halusnya nggak cuma satu yang dikirim, ribuan. Nah ini orang yang pintar ini guru yang lama atau? Bukan, beda lagi. Karena guru itu yang saya waktu belajar itu lost contact karena handphonenya ganti dan saya ke rumahnya dia udah pindah. Jadi bener-bener lost contact. Di tahun 2012 itu saya udah nggak bisa lagi ngubungin dia. Entah kemana saya juga nggak tahu. Dia pindah kemana, ini kemana. Nah ini yang 2017 itu cari orang pintar baru. Berobatlah saya sama dia, tetapi nggak bisa. Orang pintar itu nggak bisa. Kewalahan dong saya. Gimana? Karena nggak tenang. Nah, hubungannya dengan yang makhluk halus itu ternyata ada hubungannya di karir saya pada saat saya terbang. Jadi dia mau ngancurin karir saya. Kenapa ngancurinnya? Gimana prosesnya? Jadi pada saat kejadian itu, besoknya itu kan saya harus simulator. Pertama saya udah nggak dapet tidur kan dari pagi. Dari malam sampai pagi saya udah nggak dapet tidur. Siangnya jam 11 saya harus simulator. Kan saya harus siap-siap tuh. Nah, saya kan sama suami saya yang baru ini saya ngadopsi 2 anak ya. Masih kecil-kecil. Pada saat saya berangkat ke simulator ya di daerah itu anak saya nangis gak berhenti-berhenti. Ini kata pembantu saya ya. Ya, nangis gak berhenti-berhenti. Nah, saya pergilah ke simulator dan memang di simulator itu tempatnya angker. Tapi karena saat itu di simulator itu kita kan sudah under pressure karena simulator itu kalau fail, gagal, SIM kita tertahan, kita nggak boleh terbang. 3 kali gagal kita dikeluarin. Jadi nggak main-main di simulator itu.
Kalau orang-orang kan bilang kayak dingdong, kayak main-mainan, kayak game. Ya bagi orang yang nggak ngerti ya, tapi kalau bagi pilot itu hal yang sangat kritikal ya. Jadi karena kayak layar gitu ya. Ya, dan itu berbentuk seperti pesawat. Asli gitu ya. Cuman bedanya kita masuk di box. Tapi pas buka itu ya udah kayak kokpit. Bentuknya udah kayak kokpit 99% percis kayak yang di pesawat kita. Nah, kemarin-kemarin ya, sebelum saya dapat serangan itu dari orang nggak tahu siapa, saya merasa ada hal yang negatif, tapi saya nggak mau merasakan. Karena kan sudah stres kan, kalau kita stres sama sesuatu, sama setan pun kita nggak takut kan. Gitu. Nah, pada saat di simulator itu, saya terbang ya. Jadi simulator itu di start dulu sama teknisi, baru kita duduk di bangku pesawatnya ya, memang kayak berbentuk pesawat kan. Nanti instruktur di belakang tuh monitor kita, dia yang nanti menilai kita terbang. Nah, saya sama kapten, dan itu dinilai dua-duanya. Kapten saya dinilai, saya pun dinilai. Nah, pada saat start pesawat di simulator itu tiba-tiba rusak, rusak, mati lampu. Anehnya mati lampu sampai 4 kali. Seperti nggak normal deh, gitu. Dan perbaikannya kan butuh waktu. Akhirnya saya dipospon. Bentar, benerin ini dulu, ada yang mati nih lampunya. Dah, kita tunggu lagi, di delay lah sampai 2 jam. Setelah 2 jam, kita masuk lagi ke simulator. Pas masuk ke simulator, saatnya saya terbang. Pas saat saya terbang, itu di simulator itu semuanya tuh malfunction. Yang landing gearnya rusak lah, yang elektriknya failed lah, yang flapnya nggak bisa bergerak lah, gitu. Yang yang engine-nya terbakar, jadi abnormal situation. Dan kita harus following prosedur, bisa menerbangkan pesawat itu dan landing dengan selamat. Nah, pada saat saya terbang saat itu, saya lagi approaching nih, ini runway, saya approaching kan. Pas approaching, semuanya udah kita setting. Semuanya udah kita setting dan kita hanya landing. Ya, tiba-tiba pesawatnya berbelok. Dan itu fatal. Jadi nggak main-main. Pada saat saya ini runway, kita approaching, saya tiba-tiba deng, pesawatnya berbelok begitu. Hancur? Nggak sesuai dengan track. Ya, ini kan lagi ujian istilahnya, di simulator itu kan ujian. Kenapa lu berbelok? Pada saat pesawatnya berbelok, saya pikir kapten mencet tombol. Kan kita autopilot semuanya, nggak pegangan. Teman kita monitor nih, kan udah disetting semua. Frekuensi juga udah ke frekuensi untuk mendarat, ya kan? Semua navigation gitu udah kita setting untuk mendarat. Jadi pada saat kita approaching, tiba-tiba berbelok dia. Deng. Di situ refleks saya langsung nyalahin kapten pun nyalahin saya. Kap, kok berbelok? Lah, lu mencet tombol? Enggak, saya nggak mencet tombol, kapten yang mencet tombol. Lah, ini kenapa berbelok? Ya jangan dibelokin, Riani. Gitu. Lu kalau gimana sih terbangnya? Karena kalau nggak kita take over, kita berdua fail dong. Nah, pada saat berbelok itu langsung di freeze sama instruktur saya di belakang. Dia kan ada di belakang monitor. Bentak di situ. Lu semua terbangin begini aja nggak bisa. Kenapa nih pesawat berbelok? Kan nggak mungkin. Cap, bukan saya yang berbelok, kan nggak mungkin. Akhirnya saya juga bingung sambil mikir, ini ada kejadian janggal di sini. Apa ini? Gitu. Nah, akhirnya freeze. Udah, kita briefing dulu. Nggak bisa kayak begini. Nah, pas di freeze, kita kan disetting lagi tuh. Disetting lagi mau mendarat gitu. Tiba-tiba lampu mati lagi, jebret. Gila, ngeri banget. Lah, kok mati? Lah kalau lampu mati otomatis kita pakai tangga darurat dong. Pakai manual akhirnya. Nah, udah akhirnya, udah, nih mati lagi. Dia telepon lagi teknisi. Nih Pak, ini tolong tangga darurat diturunin. Kita turun lah pakai tangga darurat. Nah, saya di situ kan akhirnya kita disuruh break. Udah dah, lu pada break semua. Gue mau ngerokok di luar, kata instruktur. Oh ya sudah. Saya sama kapten bengong, main lihat-lihatan. Jadi dia nyalahin saya juga nyalahin dia nih, siapa yang mencet. Gitu kan. Nah, saya di situ curiga nih. Ini janggal.
Nggak seperti biasanya. Nah, pada saat mereka pada break, saya memberanikan diri ngikutin teknisi yang benerin itu simulator. Iya. Kan ada teknisinya. Oke. Saya ikutin. Pak, kenapa nih Pak simulator begini? Ya gitulah. Biasa Mbak. Enggak biasa kenapa? Ya di sini kan Mbak tahu. Mbak yang jelas, yang tahu gimana, saya nggak tahu apa-apaan nih Pak. Karena saya penasaran saat itu. Iya, tumben. Ini si Lili gangguin katanya. Si Lili? Siapa itu si Lili? Biasa Mbak, penunggu sini. Emang lagi centil, dia kalau lagi centil begitu. Oh, jadi ada penunggunya, saya bilang. Gila, serem amat ya. Ya kan? Ada penunggunya. Iya Mbak, tapi tenang lah Mbak, dia mah mau kenalan aja itu sama Mbak. Ya nggak gitu juga Pak, kenalan ini saya bisa fail ini kalau kenalan begini. Ganggu banget itu. Ganggu banget. Terus ya emang begitu Mbak, dia bilang gitu. Tapi aman lah, nanti saya benerin. Ternyata nggak bisa dibenerin. Oh nggak bisa? Nggak bisa. Mau nggak mau dipospon dong. Iya. Simulator saya. Udah pas dipospon ya saya di briefing dengan diomelin ya kan. Cuman ya tetap aja saya nggak terimanya. Ini bukan masalahnya di saya loh. Ini kenapa ya? Akhirnya saya pulang ke rumah. Saya nanya sama pembantu saya. Saya cerita sama pembantu saya. Pembantu saya bilang begini. Iya Mbak, tadi jam 2 siang ini anak yang kecil nangis terus. Nggak berhenti-berhenti. Kayak ada yang gangguin deh Mbak. Sebentar. Jam berapa tadi? Jam 2 siang. Saat jam 2 siang itulah pesawat itu berbelok. Oh, nyampe ke rumah juga. Nyampe ke sana. Gitu loh. Padahal kan jaraknya jauh. Iya kan? Saya tinggalnya waktu itu di Ciganjur, ya, waktu rumah itu di Ciganjur. Nah, itunya di kan jauh banget. Iya. Gitu. Iya, ini nangis terus, Mbak. Saya nggak ngerti. 2 jam loh nangis terus. 2 jam. Waktu itu simulator memang memakan waktu 2 jam itu. Oh iya? Iya Mbak. Stres lah pokoknya saya ngurusin nih anak. Katanya gitu. Iya. Nah saya bilang sama suami saya yang sekarang ini. Kata suami saya yang sekarang, iya Ri, tuh anak nangis terus. Kenapa sih? Kata dia. Ya udahlah, kita berobat lagi. Akhirnya saya berobat lagi. Saya berobat lagi, ya orang pintar itu bilang, iya Mbak, ini yang nyerang Mbak memang kepengen karir Mbak selesai. Tapi nggak usahlah disebutin namanya. Kenapa? Saya bilang, ya kan kalau disebutin namanya saya ngadu domba, yang ada ntar Mbak nyerang balik. Iya. Sekarang biarin aja lah orang yang nyerang Mbak itu, kita doain aja, mudah-mudahan terbuka pintu hatinya. Tetapi saya makin gak nyaman karena itu setiap simulator, dan simulator itu setiap 6 bulan sekali. Jadi setiap 6 bulan sekali itu saya selalu dihantuin. Pertama ditampilin dulu dengan muka yang jelek, suami saya dimimpiin, terus langsung berlanjut ke simulator. Habis ke simulator anak saya digangguin. Itu kan sangat mengganggu. Akhirnya saya bilang sama suami, kita jual aja deh rumah ini, kayaknya nyusahin kehidupan saya deh. Ya udah, akhirnya kita jual rumah itu pun lucu. Gimana lucu? Hantu itu nggak mau saya keluar dari rumah itu. Nggak maunya gimana nih? Nah, jadi saya jual rumah itu dengan harga, saya kan belinya di harga 2,5 ya. 2,5 M, terus saya renovasi 1 M, berarti kalau saya jual 3,5 oke lah. Apalagi saya punya rumah itu udah 5 tahun, pasti kan harga naik. Tapi nggak ada yang mau beli. Akhirnya saya banting harga. Dari saya banting harga 3 ke 2 ke 1,8 sampai ke 1,4. Wow, jauh banget ya. Jauh banget. Ada pas 1,4 dapat yang beli. Yang beli itu bapak-bapak sama istrinya datang. Saya langsung dikasih uang cash ya. Udah saya keluar dari situ dan bapak-bapak itu bilang ke saya, "Bu, kok jual rumah ini murah banget, Ibu nggak rugi?" Enggak, saya nggak rugi. Saya bahagia. Saya bilang gitu, saya nggak ceritain itu banyak hantunya lah, ya kan, saya bahagia karena saya juga mau pindah ke tempat yang lain, udah bosen di sini. Saya bilang, oh enggak, soalnya gini Bu, saya tuh mau jual lagi, kan lumayan ya Bu bisnis ini, kata tuh bapak. Saya bilang, bagus lah kalau bisnis ini dapetin duit yang banyak, saya bilang gitu. Akhirnya
dijual lah. Jadi rumah itu direnovasi sedikit, dari 1,4 dijual 2,5. Dapat duit banyak dong Bapak itu. Hampir 2 kali lipat. Ya kan? Oke. Sekitar ya lumayan lah ya. Satu lebihan Satuan lah. lebih. Tetapi orang yang tinggal di situ nggak lama. Baru 6 bulan tinggal di situ ternyata nggak sanggup keluar. Gitu. Saya nggak tahu ceritanya gimana karena ada tetangga saya yang nyampein ke saya. Keluar. Nah, pas keluar gitu, rumahnya itu diperbaikin lagi. Ternyata tetangga saya itu kontak saya. Ri, lu dicariin nama yang beli rumah lu. Oh, si bapak ini. Jadi tetangga saya itu nelpon ke saya ngasih tahu kalau bapak yang beli rumah saya itu nyariin saya. Saya bilang nyariin apa? Iya, katanya Ri, kalau lu mau tinggal di rumah ini secara gratis nggak apa-apa. Secara gratis aja, nggak usah bayar. Ikhlas kok, cuman rumah ini memang dijual. Nanti kalau ada pembeli yang mau beli, kamu keluar dengan baik-baik. Iya, paham. Kayak begitu. Saya bilang, enggak saya nggak mau, walaupun gratisan saya nggak mau. Emang kenapa? Enggak, soalnya saya lihat bapak ini beberapa kali bawa orang pinter. Ya gue tahu lah dia pasti kan pengen rumah itu cepet kejual. Dan sampai sekarang rumah itu belum laku-laku juga. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi 2025? saya jualnya... Iya, saya jualnya itu di 2021, sekarang udah 2025 ya. Sampai sekarang belum laku-laku juga. Karena saya nggak mau tinggal situ. Cuman menurut yang ngikut saya, ya kepengen saya itu ada di situ. Karena kan karir saya belum selesai, mau dia hajar. Ya gitu. Akhirnya saya pindah, saya tinggal di Pejaten. Nah setelah saya tinggal di Pejaten, ya mulailah di situ saya mulai enak ya. Simulator saya juga mulai tertata rapi, nggak seperti waktu saya tinggal di rumah itu. Setiap 6 bulan sekali selalu drama terus dengan makhluk-makhluk halus yang ada di rumah itu. Nah setelah pindah di Pejaten itu saya mulai rileks. Cuman tetap aja mata batin saya itu bisa merasakan. Jadi saya pernah terbang di plat merah sebelumnya yang baling-baling. Kan kalau lingkungan pilot itu kan kita selalu kenal satu sama lain walaupun sudah pindah ke airline lain. Ya kan? Nah, dan kita tuh kan masih ada grup. Nah, jadi saya pernah papasan sama kapten ya yang dulu saya terbang baling-baling gitu. Terus tiba-tiba saya tuh ada yang dikasih gambar. Kalau saya tuh seperti gambar dikasihnya. Dan gambarnya itu menyatakan kalau dia itu sakit keras dalam 3 bulan meninggal. Oh, dalam gambaran kakak waktu itu. Iya, cuman saya kan nggak mau juga begitu karena kapten ini kan baik sama saya. Masa iya saya harus kasih tahu dia atau nggak saya harus cerita ke orang kan nggak mungkin. Tapi saya tuh selalu cerita ke suami. Jadi suami saya itu sebetulnya penampungan semua kisah mistis saya. Pendengar cerita ya. Pendengar cerita. Saya sampai bilang sama suami saya, tahu nggak? Kapten ini nih, saya tunjukin di fotonya, umurnya 3 bulan nih. Gue ketemu dia di Makassar pas gue terbang. Dalam 3 bulan itu dia meninggal, sakit. Lo, kata suami, udahlah nggak usah ngurusin orang, urus aja terbang lu. Enggak, bener ini bener. Karena dari jalannya kaptennya itu jalannya tuh agak terpincang-pincang. Saya nggak tahu dia sakit apa ya pada saat itu. Nah karena saya ada di grup yang lama, jadi saya itu selalu monitor, muncul nggak nih kapten ini nih. Nah pas saya tungguin sampai 3 bulan, pas ke bulan ketiga itu saya langsung dapat innalillahi wa innalillahi rojiun, telah berpulang kapten yang saya sebutin. Itu otomatis saya shock. Saya bilang ya Allah, kan bener kan, sampai saya dengar kabar begitu tuh saya langsung tuh lihat tuh kaptennya meninggal kan. Lu nggak percaya sama gue sih? Ya bukannya gue nggak percaya, cuman siapa juga yang mau diramal mati, Ri, kata suami. Kayak gitu. Nah akhirnya ya sudah gitu, karena ketahuan udah meninggal gitu ya kita shock lah. Ya kan, karena kapten itu terkenal baik. Ya. Nah jadi hal-hal seperti itu tuh yang membuat saya tuh mengganggu tidak, tetapi meresahkan ya, karena fokus saya juga
hilang. Nah, apalagi kalau setelah terbang itu kan kita selesai terbang itu cabin udah selesai. Cabin itu pramugari ya, pramugari udah selesai turun ke bawah, biasanya tuh bagian kokpit tuh selalu belakangan. Oh, iya, Karena kan iya. kita ngurus-ngurus, masukin perabotan kita lah ya, kayak iPad kita, terus segala macam lah yang di tas navbag kita itu ya. Nah, saya biasanya tuh kejadiannya malam ya. Kalau terbang malam itu sekitar jam 9 malam, kadang jam 12 malam. Pas saya keluar dari kokpit itu tuh ada makhluk halus duduk Di mana? di bangku saya yang saya selesai duduk, kan kita berdiri tuh. Oke. Pas berdiri terus tiba-tiba ada duduk situ cewek, rambutnya panjang. Terus saya lihat gitu, dia lihat ke saya. Saya bilang, kok udah kayak kiss goodbye saya sama kamu di sini gitu kan ya. Jadi hal-hal yang kita tinggal nggak ada penghuni itu pasti makhluk halus akan menempatin. Kalau biasanya ya, kalau ritual saya gitu ya, kalau setiap saya mau terbang itu, hidung pesawat itu selalu saya cium, saya selalu doa, kamu kan di sini piaraan saya, ya, yang ngantarin saya dengan selamat, dengan penumpang-penumpang saya, tolong ya jangan nakal-nakal, itu cuman gaya bicara saya gitu ya, karena kan kita nggak tahu di pesawat itu mungkin ada makhluk halus lah yang ngikut juga on board sama saya gitu. Nah itu selalu saya pegang hidungnya, nose-nya pesawat itu selalu saya pegang, terus saya berdoa di situ, terus saya elus badan pesawat itu untuk kita mendoakan ya jangan aneh-aneh lah. Nah begitu naik pesawat itu kan masih sepi tuh ya, masih kosong nggak ada orang. Itu saya selalu ngelihat ke arah penumpang dulu, karena itu kan kalau penumpang tuh kan jauh tuh kayak lorong panjang gitu kan ya. Nah di situ tuh saya langsung lihat ya banyak sih. Jadi pas kita masuk itu banyak, ada yang loncat ke jendela, mereka tuh pada buyar gitu loh, kayak habis ngumpul gitu. Ada yang lari ke toilet gitu, ada yang tiba-tiba masuk ke tempat duduk. Makhluk halus itu dia seperti kayak Casper. Iya, sus gitu. Iya, kayak sus hilang gitu. Nah itu saya sering lihat itu kayak gitu udah biasa. Makanya kan banyak ya di Al-Quran juga pasti ada itu ya, kalau ada setan yang mendengar kejadian terus dibisikin ke manusia, itu kan nanti dilempar pakai bintang apalah gitu kayak gitu-gitu ya. Jadi ada itu kalau terbang malam itu untuk yang kasat mata ya, itu memang ada apa? Kayak menyerang ya. Kayak serangan. Itu seperti meteor. Kalau kita meteor, tapi itu bukan meteor. Sinar panjang. Itu rata-rata orang-orang yang punya ilmu itu dia lagi menyerang. Oh, lagi perang santet. Lagi perang. Karena saya sering terbang malam gitu ya kan, karena pernah terbang malam itu dari jam 12 malam sampai jam 5 subuh, kadang landing jam 10 pagi. Itu kayak gitu tuh udah biasa saya lihat. Ya mungkin sama orang yang nggak ngerti apa-apa ya, dia cuma lihat bintang aja gitu kan. Tapi kalau saya bukan lihat bintang. Kayak bola api gitu. Ya, kayak bola api. Kayak bola api nyambar gitu. Terus kakak ngomong ke tim yang satu lagi? Kalau terbangnya sesama kapten yang punya percaya dengan ilmu gaib, kita nyambung ngomongnya. Nyambung. Saya bilang, Cap lihat tuh Cap, lagi duel itu di atas. Saya bilang gitu. Terus kata kapten, iya ya lagi seru tuh. Ini malam apa sih gitu. Biasanya sih ya memang kan Jawa ada yang tradisi Jawa tuh ya malam Jumat Kliwon tuh paling bagus. Ya memang itu ada. Seperti itu. Jadi dimanapun ya makhluk halus itu sepertinya ada. Kita memang nggak boleh percaya mereka 100%, tapi meyakini keberadaan mereka itu sangat penting sekali. Benar. Dan jangan mentang-mentang gue nggak percaya makhluk halus, gue nggak percaya ini. Mereka itu sebetulnya mendengar loh. Ya nyatanya banyak juga orang yang rajin beribadah kemasukan, ya kan, bukan karena dia banyak bengong, nggak juga gitu kan, tapi itulah karena keangkuhan seseorang yang merasa dirinya, kita kan diciptain manusia itu lebih dari jin, lebih mulia, lebih mulia. Iya, tapi rasa sombong itu kalau bisa jangan.
hidup berdampingan aja Ya, gitu ya. karena dengan hal-hal begini saya pikir makhluk halus itu cuma ada di rumah atau cuma ada di di gedung, di kuburan, tapi di pesawat pun saya ngerasain seperti itu. Apalagi di hotel ada juga seperti itu. Pada saat di tahun 2022 perusahaan yang saya join selama bertahun-tahun itu mengalami kebangkrutan. Bangkrut Ya, maskapainya. Ya, maskapainya bangkrut. Jadi pesawat yang saya terbangin itu harusnya ditarik ya, dan saya sudah tidak ada pesawat lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk resign. Ya, jadi saya resign pensiun dini lah. Nah, akhirnya dengan pensiun dini itu sedih ya, harus ninggalin semua pengalaman saya, apalagi dengan alam gaibnya, karena kan saya nggak akan dapatin lagi itu pada saat saya bawa pesawat ya kan. Cuman ya memang ini akhir dari saya ya, lebih baik kan semuanya pasti ada endingnya ya kehidupan itu. Bener-bener. Jadi karir saya pun ya sudah 13 tahun jadi pilot udah cukup lah. Wah, Ya kan? Udah mantap Kasih itu ke 13 yang tahun. para penerus yang Iya, muda-muda ini untuk berkarir lagi seperti itu. Gokil sih. Nah nih Karya, tadi kan mantan kakak nih yang orang Amerika itu ya, Amrik ya, kalau bahasa ini Amrik itu kan sakit gitu kan, sampai ininya nih nggak bangun gitu. Dan kakak sempet nih datang ke guru kakak tuh yang kakak anggap guru, sampai kakak melakukan ritual berhari-hari, mungkin berbulan-bulan ya, sampai akhirnya yang Karya bilang mata batin terbuka nih. Terus kondisi mantan suami itu gimana pas setelah kakak ke tempat guru itu? Sembuh ya? Masih bangun atau gimana? Masih bangun, sembuh. Oh bangun? Iya, jadi pada saat saya ritual 6 hari itu ya, saya dipertemukan dengan Khodam Ho itu ya, alhamdulillahnya mantan suami sehat. Dan yang anehnya itu mantan suami bingung. Kok gue bisa ya begini lagi? Gitu. Saya bilang, oh udah sembuh ya. Terus saya ngomong sama guru, alhamdulillah udah sembuh. Ya bagus lah, kan kamu yang ngejalanin, bukan saya. Jadi guru saya itu dia nggak mau orang berobat ke orang pintar tapi cuman ngomong doang, makanya suruh ngejalanin sendiri. Memang agak aneh ini, agak gaul guru saya yang ini nih. Kan kalau kebanyakan orang ke orang pintar, ya orang pintar itu yang nganuin ritualnya, kita palingan cuma dikasih air putih atau disuruh baca apa gitu ya. Kalau dia enggak, suruh kita yang terjun langsung. Ngobatin sendiri lah. Seperti itu. Terus katanya apa? Maksudnya si mantan suami ini dikerjainnya seperti apakah? Ya, dikerjainnya itu aja, dia ada cewek yang nggak suka kita bersatu ya. Jadi dimatikanlah alat kelaminnya biar kalau dimatikan alat kelamin kan otomatis saya nggak terima ya, wow punya suami impoten kayak gitu kan. Udah mendingan cerai aja gitu kan. Gitu. Jadi intinya sih seperti itu nyerangnya. Gokil ya. Seperti itu. Jadi ya jangan, ya gimana ya, jangan main-main lah kalau seandainya untuk cowok ya, ini garis besar cowok. Kalau ada cewek yang suka atau apa ya mungkin nolaknya dengan cara halus, karena kan kita nggak tahu hati cewek ya. Diserang itunya selesai kehidupan. Nggak bangun-bangun repot. Gitu. Jadi memang benar-benar harus pelan-pelan karena kita nggak tahu hati wanita itu seperti apa ya. Kalau udah demen banget ya bisa aja. Jadi nolaknya gini kali itu ya. Maaf, saya nggak ada perasaan sama kamu, maaf gitu kali ya. Lebih halus gitu lebih ya. Jangan, lu bukan level gua aja. Gokil. Dan itu di tahun berapa Kak pisah sama yang orang Amerika itu? Itu tahun 2000. Jadi kita kejadian ini kan 2009 ya. Di tahun 2012 akhirnya kita sudah tidak bisa bersatu lagi. Memang ada, bukan yang masalah impotennya ya, tapi memang ada komunikasi yang udah nggak cocok, udah nggak bisa berjalan lagi ya, kita memutuskan pisah di 2012 dan resminya 2013. Dan alhamdulillah dapat lagi ya yang suami sekarang ya. Itu, ya. Lituania ya. Ya, tahu tuh, saya pernah ke sana tuh. Nah, lihat di YouTube. Ya, dan yang untuk suami saya itu ya disitulah saya mengalami kayaknya saya udahan deh ngikutin yang seperti ini. Saya nggak kuat karena saya waktu nikah sama suami saya yang sekarang ini, suami saya itu kan punya anak ya, dari yang pertama, anaknya itu masih umur 9 tahun, dan itu
entah kenapa saya terlontar aja. Bilang ke suami saya itu kayaknya anak kamu umurnya nggak lama lagi. Kayak gitu. Terus? 2 bulan lah, sekitar 2 bulan. Karena kejadian itu tuh di bulan April 2022. April, Mei, Juni, Juli. Itu anaknya udah nggak ada. Meninggal. Innalillahi. Dan itu sempat viral. Ya karena nggak wajar. Di negara sana? Ya di negaranya. Oh, di Lituania itu. Karena anaknya itu tinggalnya di London ya. Jadi sempat viral lah di sana. Nah di situ tuh suami sampai sekarang pun sering berpikir kalau saya yang nyumpahin. Padahal kan saya juga bukan malaikat maut ya. Tapi saya bisa merasakan hal ke depan itu seperti apa. Makanya saya agak-agak ya jujur untuk yang punya kayak gini tuh harus kuat mental ya. Karena kalau nggak kuat mental juga kita bisa gila sendiri. Iya sih. Nggak segampang itu gitu loh. Makanya orang yang mau belajar, gue mau belajar ilmu, mentalnya udah kuat belum? Gitu. Kalau cuma coba-coba nanti gila. Iya benar. Yang ada ntar iseng-iseng melet orang ya kan, guna-gunain orang. Wow. Iya kan? Iya dikit-dikit seperti pelet itu. cewek, naksir sama gua. 3 hari putusin. Jadi playboy Jabodetabek. Nah nih Kak, selama Kakak jadi pilot gitu kayak 13 tahun tadi kayak ya, 13 2009 sampai dengan 2022. Selama Kakak jadi pilot, trouble apa yang paling mendebarkan buat Kakak? Misalkan gagal take off kah? Atau tiba-tiba bannya bocor kah? Sering. Apa tuh? Sering apa? Sering hampir mau jatuh di laut. Wah. Ya. Pesawatnya? Terus habis gitu kita nggak bisa lihat landasan, tapi kita akhirnya nekat buat landing. Jadi banyak, kalau pesawat propeller itu kan terbangnya di pelosok-pelosok ya. Jadi banyak runway yang nggak memadai lah navigasinya ya kan. Jadi ya alhamdulillahnya sering selamat ya, pasti dengan bantuan Allah juga ya. Kita bantuan Allah. Tetapi sebelum itu saya tuh sebetulnya udah dikasih tahu. Cuman kan di mana-mana tetap kita tuh ada level-levelnya ya. Captain itu tetap yang tertinggi. Saya co-pilot yang kedua. Tapi memang saya harus ngasih tahu ke captain saya. Tapi kan kalau masa genting agak susah juga ngasih tahu. Kita panik dua-duanya. Benar. Jadi trouble itu sering saya lihat, dan terkadang kalau udah terbang malam ya jam 8, jam 9 malam, terus posisi hujan, itu makhluk-makhluk halus itu sering banget ngeganggu saya. Karena mereka tuh muncul suka-suka aja. Iya, jam sekarang. Iya, suka-suka. Bentuknya pun lucu-lucu. Ya, yang kayak punya tangan satu, yang satu lagi nggak ada, yang kepalanya ada 3. Munculnya tuh buat saya tuh kejut-kejut. Jadi kalau terbang itu saya, astagfirullahaladzim, gue ngeliat apa lagi ya gitu. Cuman kan nggak bisa saya ungkapin, cuman saya aja yang ngerasain. Di sebelah saya kalau kaptennya satu frekuensi sama saya, enak saya bisa curhat. Tapi kan kadang ada orang yang lu tahyul kayak gitu, percaya. Benar. Itu seperti itu sih. Dan itu pesawat kayak yang baling-baling itu emang khusus buat pelosok ya? Atau gimana? Jadi pesawat baling-baling itu dia memang dirancang untuk runway pendek. Oh, yang landasannya pendek. Karena kan kalau baling-baling itu dia dengan runway pendek dia bisa take off. Dan itu ya banyak ya, seperti kayak di Ruteng itu kan dulu runway-nya masih pendek. Cuman sekarang katanya udah diperpanjang ya, saya udah nggak tahu lagi ya. Terus maneuvering-nya juga untuk baling-baling itu kita bisa dengan ekstrim ya. Sama aja kayak mobil manual. Mobil manual pergantian giginya tuh lebih enak dibandingkan mobil matic. Kalau mobil matic tuh ada jeda beberapa detik. Kalau manual tuh kan gigi 1 gigi 2 gigi 3 gitu. Jadi nong gitu cepat. Jadi pesawatnya bisa gitu, bisa lincah. Tapi kalau jet gitu kan muntah semua penumpang di belakang. Muntah langsung ya. Muntah dan nggak bisa karena kan dia punya panjang bodinya aja udah lumayan kan. Jadi kalau kita berbelok menikam, kalau bahasa pilot tuh kita tikam lah gitu kan, otomatis yang di belakang, yang duduk di belakang tuh terpelanting semuanya. Jadi nggak bisa digitukan. Itu adalah perbedaannya jet sama propeller. Tapi
jet yang saya terbangin itu kan CRJ 1000 itu bisa juga landing di runway pendek. Bisa juga ya? Bisa juga, tapi manuveringnya nggak seperti baling-baling. Dia masih agak slow kalau bagi saya. Agak slow ya. Nah, terus kan saya sering nih Kak, bukan sering sih, beberapa kali naik pesawat gitu kan. Nah, ketika kita sebagai penumpang nih, ketika ada turbulensi ya, putaran. Nah, itu sebagai Kakak, sebagai pilot waktu itu, apa yang Kakak rasakan? Apa biasa aja? Ya sebetulnya kan kita kan pada penerbangin pesawat itu kan kita ada radar ya. Radar di depan layar kita. Nah radar itu ada berbentuknya, ada hijau, itu masih boleh kita laluin. Terus ada kuning, itu mulai kita hati-hati. Terus merah, hancur pesawat kita kalau masuk ke merah. Oh, awan merah itu maksudnya? Ya jadi radarnya itu dia kan kayak scan ini, set. Nah nanti begitu dia scan ini set, nah di sini hijau. Nanti scan lagi set, masih hijau. Nanti kan kita masih jalan terus tuh. Tiba-tiba set, kan dia tuh ada berapa jarak. Jadi jarak di sini itu masih hijau. Nanti ada jarak di sini tuh udah merah. Itu kita harus hindarin. Jangan main tabrak aja. Bisa hancur pesawat? Iya, hancur. Gitu. Ya? Karena itu terkadang yang hijau pun kita masuk, pesawat itu udah bergetar. Yang kuning itu bergetarnya udah blok, itu udah cabin, koper di atas itu udah pada melayang gitu. Dan itu saya pernah laluin gelas minum saya itu di samping kokpit itu ya kan ada tempat tutup minum. Pada saat saya melaluin kuning, padahal kuningnya tuh nggak terlalu tebel ya, cuman bintik-bintik gitu aja, tapi dia kuning, itu udah melayang, saya basah semua itu. Gokil. Itu sampai segitunya terbulan, jadi nggak anggap enteng ya. Tapi kalau terbulannya masih deg, ya itu biasa lah. Kalau kita kayak nabrak lobang lah. Iya. Itu biasa. Berarti nabrak yang merah itu hancur? Hancur. Mungkin banyak air, kandungan air kali dalam karena awan itu. Kita kalau melewati turbulen itu kan banyak levelnya ya. Itu kan tekanan ke atas dan ke bawah. Oh, tekanannya ya. Ya, jadi pas masuk itu kan buang di dalam itu seperti ini. Jadi masuk ya pasti otomatis pesawat kita kebanting-banting. Gokil ya. Gitu. Bahas pesawat serem banget, Cok. Karena dulu pernah Kak waktu ke Lombok, turbulensi. Istighfar nggak berhenti-berhenti. Oh iya. Penerbangan pagi itu kan, mendung. Wah itu lagi di Pulau Jawa atau udah masuk Bali atau mana tuh, bak. Terus pramugari kayak kata-kata penumpang lebih tenang. Ya kita di hati kayak, waduh nggak ada parasut. Ya kadang kalau ada malfunction di pesawat, kita sebagai pilot kadang-kadang kita nggak pernah ngasih tahu kejadiannya ke pramugari. Karena kita nggak mau pramugari juga jadi panik ya. Bener. Karena pernah sekali kejadian gitu ya, fuel pump kita itu nggak berjalan. Jadi aliran bensin ke mesin itu mampet ya. Nah kita bisa lihatnya itu dari indikator di depan. Nah jadi kita bisa dengar itu dari suara engine-nya yang ngong, biasa ngong, biasa gitu. Nah deg-degan sih, tapi ya gimana gitu. Akhirnya alhamdulillah karena masih dia kasih umur panjang juga ya sama Allah, selamat. Cuman mugari ya selamatnya kaki udah gemeteran sebetulnya ya. Jangan sampai berhenti di sini gitu kan. Lumayan juga nggak ada engine dua-duanya kan. Memang kita dikasih prosedur yang namanya gliding ya tanpa engine. Cuman kan nggak mau itu terjadi ya kan. Pasti kita nggak mau. Nah jadi kalau ada kejadian-kejadian gitu, kalau sama pramugari ditanya, Mbak tadi kenapa Mbak? Nggak apa-apa, padahal mah kita gemeteran. Iya. Gitu. Itu prosedur ya itu kayak biar semuanya nggak panik, tetap tenang, biar kapten dan pilot yang menguasai itu gitu ya. Apalagi pada saat ada kecelakaan pesawat, terus besoknya kita terbang, lumayan. Mental juga berasa. Mental kita ngedrop. Gitu. Terus kejadiannya apalagi teman kita yang meninggal. Nah, itu ada satu kejadian pada saat saya terbang di mana ya, pakai baling-baling ya. Tapi tempatnya saya agak lupa, daerah Papua cuman saya lupa. Saya gantian ini sama kru kan, kita kan gantian kokpit kru sama cabin ya. Tapi yang teknisi pesawatnya nggak gantian. Jadi kita tuh ada gantian per satu schedule. Kalau yang teknisnya bisa
sebulan, teknisinya sama gitu ya, beda. Nah, saya bilang sama teknisinya saya bilang, Pak, saya pulang dulu ya. Saya udah 6 hari nih terbang di Papua. Oh iya. Ya udah, Bapak belum pulang, saya mah masih lama pulangnya, kata dia. Oke, udah kita gantian tuh. Saya salaman sama kokpit yang baru kan, sama FO-nya, sama kaptennya. Tapi kan setiap terbang itu kita ada buku catatan dong. Saya kan selalu nyatet kalau lewat sini jalannya begini, pakai ini, ada catat contekannya lah untuk terbang. Ketinggalan di kokpit. Wow. Iya, ketinggalan. Cuman saya mikir, nanti saya minta tolong sama teman saya yang duduk di bangku saya untuk ngambil. Karena kan lumayan tebal juga itu catatan. Iya. Dah, pas saya nyampe ke Jakarta, saya cuma libur 1 hari. Terus besoknya, lusanya tuh saya udah terbang lagi ke Labuan Bajo. Begitu saya landing Labuan Bajo, yang ngegantiin saya tuh jatuh. Pesawatnya di tahun 2012. Jatuh? Ya. Jatuh. Terus gimana kondisinya? Nah, pas jatuh, lemes dong kita. Yang saya tanya, Pak teknisinya gimana? Selamat atau enggak? Enggak, ikut juga. Lah buku saya berarti, kalau saya mikirin bukunya ya, buku catatan saya juga hilang dong di laut. Ya hilang, orang pesawatnya hancur dan itu sempat heboh. Iya. Gitu. Nah, yang kayak gitu yang jadi beban mental saya itu setiap saya duduk di kokpit, terus saya ngelihat penumpang saya pada jalan, kadang-kadang kan penumpang dia foto-foto di depan pesawat. Itu saya langsung mudah-mudahan selamat ya, gitu. Selalu bilang gitu. Kadang saya kasihan, ada yang bawa anak. Nah, kadang kan kita kalau setiap terbang itu chief pilot kita tuh selalu ngingetin, ingat kamu tuh nggak terbang cuman berdua doang, di belakang kamu tuh yang nungguin banyak. Ya kan, penumpang itu kan yang ditungguin istrinya lah, keluarganya, ya kan, anaknya. Jadi kalau kamu nggak hati-hati, one error bisa hancur semuanya. Seperti itu. Nah ya seperti itulah yang karena saya beban mental ya betulnya ya. Bawa puluhan nyawa ya. Ya puluhan nyawa. Jadi there is no error. Kalau kata-katanya gitu, jadi nggak ada error satupun. Nggak ada satu error. Aduh, udah ngeri sih pas dengar kabar kayak ya kapal, pesawat kecelakaan itu teman sendiri ya. Teman sendiri, dan itu bukannya cuma sekali 2 kali, sering. Sering ya. Jatuh di sini, ya teman kita itu, gitu. Kadang kan kita kalau di vlog kayak di terminal kan, kita ngumpul. Walaupun mereka terbang masih airline ini sama airline ini, tapi kan kita kenal. Iya benar-benar. Gitu, karena kan kadang kita sering salaman, mau terbang kemana, mau ke sini, mau terbang ke sini, mau terbang ke sini, gitu. Terus kalau pilot kan contoh satu armada pesawat ini, apa itu kita cuma megang satu pesawat? Oh enggak. Apa ganti-ganti? Ganti-ganti. Oh ganti-ganti. Iya, kita itu di rolling jatuhnya. Oh, rasanya sama gak sih Kak? Agak beda ya. Nah, contohnya sama aja kayak mobil tuh. Kayak mobil ya. Ada yang pesawat yang ini dia terbangnya itu agak ke kanan terus. Bawanya mau ke kanan aja. Padahal kita udah nginjek rudder tapi tetep aja bawanya mau ke kanan. Gitu. Ada yang landingnya itu lebih ngambang. Gitu. Kok nggak gigit ya gitu. Padahal kita udah prosedurnya begini gitu. Pasti berbeda-beda karena kan setiap ngerakit mereka pesawat itu kan pasti ada kurang di sini, kurang di sini. Tapi tetap sesuai safety ya. Cuman beda aja. Tapi pegangannya tuh. Tapi satu tipe kan, misalkan kayak Boeing, Airbus gitu. Ya, satu tapi tipe. beda gitu ya rasanya ya. Ya, beda. Misalkan kakaknya pegangannya Boeing misalkan. Terus kakak megang 4 pesawat nih, tapi tuh nih 4-4-nya Boeing ini beda-beda gitu kayak rasanya. Ada yang yoknya agak keras. Jadi pas kita rolling take off gitu kan, agak keras ya, nggak sama yang itu gitu. Yang itu agak enak kayak gitu. Bisa sih tuker aja gitu ya. Gitu. Gokil ya. Nah terus kan Karya kan udah pensiun nih menjadi pilot gitu kan. Nah sekarang kakak buka usaha apa? Ya, saya sekarang bergerak karena dunia saya memang saya suka keliling ya. Suka explore. Pas banget juga sama suami yang ngebantu. Suami juga seneng pas terutama di dunia motoran ya. Motoran? Ya, motoran. Jadi saya sekarang ini buka usaha itu motorcycle tours and rental.
Nama usaha saya Grand Tour Indonesia. Grand Touring? Grand Tour Indonesia, yaitu spesialis motorcycle tours. Wow, itu maksudnya motor disewa-sewain kan atau gimana? Jadi kita ada inbound dan outbound juga. Yang inboundnya itu anak-anak motor, yang outboundnya itu anak-anak motor Indonesia yang kepengen touringan ke luar negeri pakai moge. Itu kita bisa buatkan rutenya. Terus mau ekspor kemana, kayak gitu. Berarti nggak cuma Indonesia aja kan ya? Nggak cuma Indonesia aja. Luar negeri pun bisa? Tapi inboundnya untuk orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, yang anak motor juga, yang kepengen ekspor di Indonesia, Grand Tour Indonesia bisa menyediakan fasilitas tersebut. Nama Instagramnya apa Kak? Nama Instagramnya Grand Tour Indonesia. Grand Tour Indonesia? Ya. Gokil ya, jadi keren sih. Ex-pilot langsung buka usaha, yang sesuai kakak bilang suka jalan-jalan, adventure ya lebih tepatnya ya. Intinya hampir sama dengan dunia penerbangan, cuman bedanya kalau motoran itu di darat, kalau pilot itu ya pesawat itu di atas. Di atas. Dan gokilnya lagi sob, seorang wanita tangguh ini kan, di depan mobilnya 4x4, kegambar kan. Jarang-jarang cewek bawa 4x4. Ya, saya selalu bawa mobil itu agak ngeri sedap juga kalau udah ada palang. Tadi kan saya ngelewatin palang ya. Gede banget. Karena pernah nyangkut. Mobil laki banget, gokil. Nah, kakak kan udah pengalaman nih karya ya, 13 tahun di dunia penerbangan dan banyak kejadian tragedi, bahkan pengalaman yang luar biasa lah, bisa keliling Indonesia, bahkan luar negeri ya kayak. Nah, punya pesan-pesan gak Kak buat teman-teman di rumah nih? Tentang kisah pengalaman kakak, terus sama saya mewakili pilot yang saya rasakan dulu. Jadi kalau jadi penumpang seperti apa, banyak-banyak baca doa atau apakah seperti itu? Oke, boleh Kak buat teman-teman di rumah. Saya di sini secara pribadi sebetulnya untuk menjadi seorang pilot itu sangat challenge ya. Nggak cuman mental tapi fisik juga, keberanian dan juga rasa tanggung jawab yang sangat tinggi, di mana kita membutuhkan fokus ya untuk dalam menerbangkan pesawat ini. Jadi bagi calon-calon pilot yang mau masuk sekolah pilot dan mau karirnya di dunia penerbangan, ya dari sekarang lah mulai meniti karirnya ya. Jadi nggak usah bercanda-bercanda ya dalam meniti karir, serius dan fokus terus. Dan satu lagi, dimanapun kalian berada, jangan macem-macem, jangan anggap remeh dengan hal-hal yang gaib ya, karena hal gaib itu ada. Kita cari atau nggak kita cari, mereka itu ada. Ya kita nggak usah mempercayainya, untuk meyakini mereka itu ada, itu sudah cukup. Jadi untuk teman-teman yang bilang itu tahyul, ya sebagian ada yang bilang begitu, tetapi sebagian lagi mereka kan hidup dengan dunia sendiri-sendiri. Jadi kalau kita nggak ganggu, mereka pun nggak ganggu. Seperti itu aja sih kesan saya. Gokil. Oke, mungkin cukup sekian nih sob, kisah pengalaman yang bersama Kak Arya ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya, setiap kerjaan pasti punya resiko lah ya. Dan kali ini Kak Arya berbagi kisah pengalamannya waktu menjadi pilot dan mengalami kejadian horor. Ini ngeri banget nih sob ya. Berawal seperti ini dan berakhir seperti ini. Dan ya bisa kita ambil segi positifnya ya. Resikonya itu ya ketika kita menerbangkan pesawat ya kan, ya membawa puluhan penumpang. Gitu. Jadi benar kata senior atau apa tadi, kalian bawa pesawat nggak cuma berdua, ada orang yang di belakang, jadi tetap safety. Dan kita sebagai penumpang ya jangan lupa baca doa dan kita doakan pilot yang di depan semoga fokus, lancar, sehat selama perjalanan. Gokil. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, makasih banyak ya. Dan sekali lagi nanya nih Kak, kakak kalau dikasih pilihan, enakan nerbangin Airbus atau Boeing? Semuanya sama ya. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.